Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita ngopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Sedap kopinya. Ini saya lupa kopinya dari mana ya, dari majalah ya kalau nggak salah. Ini dari kopinya Kebonnya Ai diproses oleh Mang Odong ya. Labelnya nggak ada, warnanya putih. Baik, topik yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang pivot. Pivot itu apa ya? Kalau di dalam startup itu ada istilah pivot. Pivot itu berubah ya, berubah, set gitu ya, berubah. Nah, maksudnya berubah itu gimana? Nah, saya ambil contoh ini aja lah ya dari materinya yang dimiliki oleh namanya Founder Institute. Kok susah sekali, sebentar saya share dulu ya. Testing dulu. Nah, ini masih ada ya. Oke, jadi ceritanya kalau dulu saya pernah jadi mentor di Founder Institute, sampai sekarang masih terassign gitu ya. Tapi saya karena biasanya acara di Jakarta, jadi saya susah ya menjadi mentor di sana. Founder Institute adalah jejaring dari mentoring Silicon Valley dan seterusnya ya. Baik, nah sekarang kita cerita tentang apa itu yang disebut pivot ini ya, pivoting ya. When to pivot. Nah, jadi pivot itu biasanya itu adalah berubahnya dari usaha. Jadi kalau usaha kita buat startup, misalnya pertama kali jualan bakso, kemudian berubah jadi jualan rujak, nggak gitu ya. Jadi apa sih pivoting? Pivoting itu mah berubah banget ya. Pivoting ini turning one feature of a product into product itself. Jadi misalnya saat kita punya produk ada banyak fiturnya ya. Kemudian udahlah fitur yang lain dibuang jadi produk ini aja. Jadi kita pivot aja, udahlah satu fitur aja. Contoh yang itu adalah Instagram ya. Instagram tuh mau sharing everything gitu ya, mau berbagi semua. Kemudian dia pivot dengan hanya berbagi foto aja ya. Kemudian oke ya, jadi malah lebih bagus ya. Nah sekarang ada lawannya itu juga, pivoting adalah justru kebalikannya. Ya, the opposite of previous point is also considered a pivot ya. Kalau saya bacanya pivot, kalau ada orang-orang yang bacanya pivot, tapi menurut saya pivot ya. In which one product is turned into a feature of a larger suite. Jadi kalau kita punya sebuah produk, kemudian produk itu kita anggap sebagai satu fitur, kita buat satu sistem yang lebih gede lagi ya. Bisa juga focusing on a different set of customers by positioning a company into a new market or a vertical. Jadi kita bisa juga customernya beda ya. Misalnya apa ya? Dulu Macintosh awalnya dibuat itu dengan asumsi bahwa nanti pembelinya itu orang yang akan mengerjakan word processing ya. Microsoft Word gitu ya, word processing, spreadsheet ya, Excel kalau sekarang, terus juga mungkin some kind of database ya. Kalau sekarang mungkin, kalau dulu Access, kalau sekarang database apa ya? Nggak ngerti kalau yang standalone ya. Jadi, tetapi ternyata pada kenyataannya Apple Macintosh itu digunakan untuk desktop publishing dan grafik ya, grafik oriented. Jadi kemudian bilang, oke, kalau gitu kita fokus marketnya bukan kepada segmen corporate yang ngerjain tadi ya surat menyurat, tapi kepada orang-orang graphic designer, desktop publishing gitu. Jadi boleh ya, jadi gitu. Jadi itu dia sudah dianggap sebagai pivot, dan suksesnya Apple atau Macintosh di sana ya, gitu. Ya, bisa changing a platform say from app to software or vice versa. Nah, ini bisa juga pivot, kita berubah. Kita fokus kepada mobile apps, atau kita dari mobile apps kita fitur menjadi web ya, atau desktop application, itu juga pivot bisa ya. Employing a new revenue model to increase monetization. Jadi kita berubah revenue modelnya. Misalnya tadinya kita berbasis advertising ya. Orang-orang lihat iklan, kemudian kita bicara tentang berlangganan aja, bulanan aja. Nah itu juga pivot. Jadi model bisnisnya yang berubah gitu ya. Jadi bisa macam-macam gitu ya. Nah sekarang Pak, saya udah punya perusahaan, stuck segala macam ya. Kapan saya pivot atau tetap berada di sana? Nah ini menurut Founder Institute, nanti saya tambahin versi saya. Katanya kalau your company is always playing catch up, jadi kita kejar-kejaran dengan perusahaan lain. Ya udahlah, kita kalah terus di belakang ini, ya udah kita ganti aja. Ya, pivot aja. There's too much competition. Wah, udah banyak nih dagang itu lagi, dagang itu. Yang saya suka heran tuh banyak mahasiswa saya yang selalu membuat ini
apa hijab ya, buat ini, hijab itu, hijab ini kan udah banyak competition ya. Kenapa nggak ganti aja ya, jangan gitu aja. Karena udah banyak yang jualan itu. Terus juga dulu ada yang banyak tuh ayam geprek ya, ayam geprek ini, ayam geprek. Menurut saya too much competition di situ ya. Jadi nggak lebih baik berubah aja. Ya dulu mungkin awalnya ayam penyet, ayam geprek, sekarang ayam apa lagi ya, nggak tahu lah ya. Your company has hit a plateau. Jadi ini udah titik nadir terendah, ya sudah. Ya kalau di situ lagi nggak ada harapan lah. Nothing tulus ya, kita langsung berubah aja lah gitu ya. One thing gets more traction. Nah ini misalnya ya, one thing get more traction itu misalnya ketika kita lihat ternyata fitur ini tuh orang banyak yang suka ya. Udah kita ganti aja fitur itu ya. Jadi itu yang kita gedein yang itu ya. Misalnya ternyata orang senangnya apa? Kita buat satu layanan apa, terus tiba-tiba orang lebih banyak berkomentar ya di situ. Oh berarti kita memang forum jadinya, lebih forum ya. Jadi aspek forumnya itu yang lebih digedein. There's limited response from your marketplace. Nah ini juga bisa kalau kita bilang ini sini kayaknya kita buat misalnya berlangganan dengan berhadapan orang langganan. Nggak ada yang langganan, hanya satu yang langganan. Kayaknya kita harus berubah lagi ya. Gitu ya. Your perspective has changed. Kalau ini menurut saya ya ini cara pikir kita berubah ya. Misalnya visi kita berubah. Nah kalau yang ini nomor 6 nih, kalau selain your perspective has changed juga kalau kita sudah bosen. Udah bosan lah, ya sudah, ya ganti ya. Jadi ini yang susah ini gini ya. Memang know when it's time to persevere and when it's time to quit. Jadi kita kapan taunya kita terus dan kapan kita berhenti. Nah ini memang susah ya. Kalau menurut saya ini jawabannya memang susah ya. Nah ada lagi menurut saya perubahan itu terjadi kalau ada perubahan di teknologi. Contoh dulu orang beli musik gitu ya ke toko musik, toko kaset kalau kita sebutnya. Kalau di luar negeri namanya records, piringan hitam. Kalau kita banyaknya kaset, CD, piringan hitam, kita kelompokkan jadi satu toko kaset kalau gitu ya, toko musik, toko kaset. Begitu ada teknologi gini orang malas pergi ke toko kaset karena teknologinya udah berubah ya, jadi CD, kemudian CD berubah jadi file online, nah download, nah sekarang apalagi ada Spotify segala macam. Dengan ada teknologi itu maka toko musik harus berubah, pivot, kalau enggak dia mati. Dan buktinya memang toko musik banyak yang mati. Itulah sebabnya dulu saya membuat toko musik digital itu gara-gara gitu ya, toko musik itu bakalan mati. Saya buat versi digitalnya gitu ya. Tapi ya itu dia, karena teknologinya belum tersedia pada zaman itu jadi susah ya. Akhirnya quit juga kami ya waktu itu. Tapi sekarang saya mulai lagi ya dengan toko musik digital saya yang Insan Musik ini, karena itu tadi teknologi sudah tersedia, paymentnya sudah ada juga ya, kami menggunakan blockchain misalnya. Itu ya, itu teknologi. Terus perubahan ini juga masyarakat juga sudah berubah ya teknologinya, dan gunakan layanan-layanan baru. Sebagai contoh di Indonesia ini kan ada Gojek, GoSend ya, GoFood ya, itu intinya gini, kalau dulu saya punya warung, saya harus punya warung. Kalau sekarang fisik ya, warung orang datang. Kalau sekarang saya bisa punya warung online ya, sehingga orang bisa pesan ke saya. Kita bisa buat dapur aja, ya. Kita buat masak di rumah, jagoan masak di rumah, nggak usah perlu itu. Tapi model bisnisnya menggunakan tadi ya layanan online. Nah itu yang kita sebut pivot juga, yang tadinya punya kedai, fisik kedai sekarang menjadi online ya. Itu bisa juga ya. Jadi itu adalah contoh-contoh kita berubah ya, pivot. Yang sering susah itu gini, kalau kita berada di terdepan ya, maka kita seringkali tidak mau pivot karena kita merasa kita udah terdepan, ngapain juga pivot ya. Jadi itu yang bikin susah tuh gitu ya. Orang-orang yang terdepan akan susah pivot karena justru malah itu adalah the burden of a successful company. Makanya waktu itu ada buku juga ya, susah kalau kita sudah good menjadi great ya. Aku lupa gitu ya. Good to great ya. Jadi itu susah sangat ya. Jadi dari nggak bisa menjadi good bagus, gampang. Bukan gampang, emosinya lebih gampang daripada dari good menjadi great ya. Karena kita udah terdepan biasanya kita tidak mau berubah, tidak mau pivot ya. Apalagi ya perubahan pivot lagi tadi ya. Oh ya pivot tadi udah, perubahan teknologi udah, bosen udah. Perubahan teknologi, dulu bayarnya uang pakai cash, sekarang bayarnya dengan online, maka bisa orang berlangganan dengan lebih mudah. Makanya itu juga kita lihat ya, Netflix yang dulu jualan
video atau DVD ya secara fisik, sekarang dia berubah jadi online ya, streaming. Kenapa? Teknologinya ada di sana. Nah, itu disebutnya pivot juga. Jadi itulah tentang pivot. Jadi kalau Anda punya sebuah usaha startup, pivot ini ada bacaan-bacaan, ada tolong dipikirkan juga gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah how to pivot effectively. Nah, itu yang jadi masalah. Kapan kita bisa pivot efektif atau tidak? Ntar minum dulu ya. Ini pivot juga nggak? Pivot tuh jadi gini, misalnya tadi awal-awalnya saya banyak ngopi gini, ceritain tentang kopi, kemudian saya berubah. Nah, pivot juga nih, bukan kopi ya. Misalnya jadi bandrek gitu ya. Bajigur ya, boleh-boleh juga sih ya. Kalau ternyata memang itu ternyata ada, saya udah bosan kopi, hobinya bandrek gitu ya, jadi bandrek, wah gitu ya. Ntar minum dulu. Apa lagi ya? Oh ya, ini menjadi bagian dari materi perkuliahan startup ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda tetap sehat, semoga bisnis-bisnis Anda, startup Anda sukses.